Halo everyone, kembali lagi dengan aku Nurita. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Kali ini aku akan membahas seputar jerawat. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa semua orang di muka bumi ini pernah mengalami masalah yang namanya jerawat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan jerawat, ya mulai dari faktor keturunan atau genetik, ada juga faktor dari makanan, ada juga faktor dari hormon. Bahkan kalau kalian kecapean atau tidur larut malam, itu juga termasuk salah satu penyebab terjadinya jerawat. So, kali ini aku akan merangkum beberapa aktivitas penyebab jerawat. Yang punya masalah jerawat, jangan skip ya. Langsung aja ke videonya, selamat menonton. Yang pertama, terlalu sering mencuci wajah dengan sabun. Kenapa tidak boleh mencuci wajah terlalu sering menggunakan sabun? Karena terlalu sering mencuci wajah menggunakan sabun dapat membuat kulit kita iritasi karena hilangnya minyak alami yang ada di wajah. Ya, karena sabun dan airnya itu yang membuat kulit kita menjadi dehidrasi atau kelembapannya hilang. Nah, itu. Walaupun sabun yang kita gunakan itu dapat menjaga kelembapan, tapi itu tidak boleh dan sangat tidak boleh mencuci wajah dengan sabun lebih dari 2 kali sehari. Karena jika kita mencuci wajah terlalu sering menggunakan sabun, maka produk kosmetik yang seharusnya tidak masuk ke dalam wajah justru akan masuk melalui pori-pori wajah. Jadi hati-hati ya guys, buat kalian yang ke sekolah masih bawa facial wash atau buat kalian yang masih belum tahu atau baru tahu sekarang, mulai sekarang kalian harus hati-hati dan jangan cuci muka menggunakan sabun lebih dari 2 kali. Ingat itu ya, karena itu tentunya untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, kalian terlalu kecapean. Tanda-tanda kalau kalian kecapean adalah munculnya jerawat di jidat. Di area dahi ini itu adalah tanda-tanda jika kalian kecapean akan muncul jerawat. Entah itu 1 atau 2, ya aku nggak tahu sih, nggak tahu persis juga, tapi itu adalah salah satu tanda kalau kalian kecapean. Di antaranya yaitu kalian berpikir terlalu keras atau kalian begadang bahkan tidak tidur sampai pagi. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya jerawat. Mungkin sih ada beberapa teman-teman kalian, Kak, teman-teman aku begadang tapi kok mukanya tetap mulus aja ya. Nah, setiap orang dan setiap jenis kulit orang itu berbeda-beda ya. Yang ketiga, kalian kurang memperhatikan kebersihan, seperti tidak mengganti sarung bantal secara rutin. Misalkan kalian tidak mengganti sarung bantal selama seminggu sekali. Karena sarung bantal itu adalah tempat penumpukan kuman dan bakteri. Jadi kalian harus rajin-rajin mengganti sarung bantal ya. Dan juga kalian harus sering mencuci selimut kalian supaya badan kalian tetap bersih. Ya, kalau selimutnya kotor, sarung bantalnya juga kotor kan nggak enak. Jadi kalian harus tetap memperhatikan kebersihan. Selain dengan memperhatikan kebersihan melalui sarung bantal dan selimut, kalian juga harus rajin keramas. Karena apa? Jika kalian tidak keramas, maka kotoran yang ada di rambut kita itu akan menempel ke wajah, terutama di pipi. Nih, buat kalian cewek-cewek atau cowok-cowok yang nggak pada keramas, apalagi tuh yang cewek. Aku juga cewek sih.
Apalagi buat kalian yang cewek yang sering males keramas, kalian jangan gitu, karena di rambut kalian itu banyak sekali kuman dan bakteri, dan itu salah satunya yang menyebabkan jerawat. Jadi kalian harus rajin keramas ya. Ya, minimal sih 2 kali sehari, tapi aku saranin kalian untuk keramas sehari ya, untuk keramas setiap hari lah, untuk kebaikan kalian juga, supaya badan kalian juga segar juga. Yang keberapa ya, yang selanjutnya aja deh. Yang selanjutnya, kalian harus menjaga pola makan. Jika kalian udah tahu kalau aku makan ini, setelahnya akan muncul jerawat, jadi kalian harus kurangi ya. Syukur-syukur kalau kalian berhenti atau tidak makan. Misalnya, jika kalian makan makanan yang berbumbu atau yang mengandung banyak garam atau yang mengandung banyak gula, nanti akan menyebabkan jerawat. Ya, kalian harus terpaksa berhenti makanan itu, yaitu demi kebaikan kalian. Jadi ya, kembali lagi dengan kalian, jika kalian bersungguh-sungguh buat menghilangkan jerawat, ya ikuti saran dari aku dan ikuti tips yang aku sebutkan tadi. Yang selanjutnya, jerawat juga disebabkan oleh perubahan hormon. Di antaranya adalah hormon ketika kita akan menstruasi, atau perubahan hormon ibu hamil juga bisa kok. Next, selanjutnya adalah buat kalian yang memiliki masalah jerawat karena faktor genetik. Kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Walaupun kalian memiliki masalah jerawat, kalian tetap cantik dan tetap ganteng-ganteng kok. Emang ada standar kecantikan yang menentukan kalau cantik itu harus mulus? Enggak kan? Kalau ganteng itu harus mulus juga? Enggak, bukan? Jadi, kita harus tetap semangat dan kita tentunya harus terus percaya diri. Masih ada beberapa tindakan kok buat kita yang mengalami jerawat karena faktor genetik. Di antaranya, kita bisa melakukan perawatan seperti IPL atau apalah yang lain, dan kita juga bisa menggunakan skincare sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kita. Dan yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan micellar water atau double cleansing yang ramah dengan kulit. Nah, misalnya ini, aku pilih Nivea micellar water yang ini karena ini free alkohol ya, karena ini 0% alkohol. Dan ini tentunya ramah di kulit wajah kita yang mengalami masalah jerawat. Karena wajah aku berminyak, jadi aku beli yang varian biru ini karena ini cocok untuk kulit berminyak. Buat kalian yang sering banget insecure karena banyak banget bekas jerawatnya, banyak juga jerawatnya, kalian harus tetap bersyukur karena dengan diberi ujian tersebut berupa jerawat dan bekas jerawat yang membandel tersebut, kita menjadi tahu sebenarnya siapa sih orang yang sayang tulus sama kita, siapa sih orang yang bisa nerima kita apa adanya, atau yang lain. Selain itu, kita bisa lebih merawat diri kita, dan kita juga tentunya lebih mencintai diri kita sendiri, kita bisa lebih menjaganya, dan lain-lain. Pokoknya kalian harus tetap bersyukur, karena masih banyak di luar sana para pejuang jerawat yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu, ya pokoknya sampai harus diet hanya untuk menyembuhkan jerawat. Dan kita yang hanya mengalami masalah jerawat beruntusan dan jerawat yang paling 1, 2, 3, dan kita masih terus mengeluh, kalian harus tetap bersyukur karena kita lebih baik dan masih ada orang yang tidak seberuntung kita. Jadi,
Buat yang masih insecure, stop insecure ya, tetap cintai diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita semua ini cantik dan bunga itu butuh waktu untuk mekar. Jika sekarang kita glow down dan sekarang kita belum glow up, suatu saat nanti kita pasti bisa lebih cantik, kita pasti bisa lebih baik dari sekarang. Karena sekarang belum ada dananya aja. Cukup sekian aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian udah menonton video aku sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat ya. Semoga video aku bermanfaat buat kita semua dan dapat menjadi pembelajaran buat kita bahwa standar kecantikan tidak melulu pada kulit yang putih, kulit yang mulus dan bersih, tidak. So, jika kalian suka video ini, kalian bisa like video ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Dan buat kalian yang masih belum subscribe juga, aku mohon buat subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk buat video lagi. Dan semoga kedepannya channel ini bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang dengan dukungan subscribe dari kalian. Jika dirasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini supaya teman-teman kalian juga tahu beberapa informasi yang aku sebutkan tadi. Di next video aku akan menyuguhkan video-video menarik lainnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terus pantau video aku dengan cara ketik atau bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya atau video menarik lainnya. Thank you for watching. See you next video.